Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat dan keselamatan selalu tercurah kepada baginda Rasul yang termulia, beserta para keluarga dan juga para sahabatnya. Para sahabat Risalah, bersyukurlah karena hingga saat ini Allah terus memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita. Baik itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan rizki, dan juga kenikmatan waktu kita untuk terus beribadah. Namun sadarkah kita ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang biasa disebut dengan iman. Dan kali ini nikmatnya dalam berislam akan dirisalahkan oleh Ustadz Bangun Samudra. Monggo Ustadz Bangun Samudra dengan risalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda, bersyukur kita hari ini banyak di antara kita diberikan nikmat yang tiada tara. Ketika sejak pagi tadi, sebelum kita beraktivitas, bangun dari tidur kita, sebelum kita laksanakan ibadah subuh kita, mata kita bisa melihat, lisan kita bisa berucap, tangan kita bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka kalau kita mau menghitung-hitung rahmat Allah, gak akan pernah kita bisa menghitungnya. Sebenarnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, gak akan pernah bisa kita menghitung. Sangat luar biasa. Dan terkadang kita seringkali keliru dalam mensikapi sebuah nikmat dan rahmat. Yang bukan nikmat dan rahmat, kita sebut rahmat. Yang nyata nikmat dan rahmat, kita terlewat. Sebagai contoh, banyak manusia melihat ada bangunan gedung mewah, dia katakan, orangnya dapat rahmat, dapat berkah, rumahnya mewah. Nanti lihat satu lagi ada mobil mewah, luar biasa nih, orangnya dapat rahmat nih, dapat nikmat nih, mobilnya mewah. Belum tentu. Justru nikmat terbesar adalah ketika mata kita tadi masih bisa melihat, lisan kita masih berucap bahwa benda itu mewah. Ini nikmat dan rahmat yang sebenarnya, namun jarang kita syukuri. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bangun tidur pagi hari, apalagi model-model kota-kota metropolitan semacam Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar di negara-negara lain. Begitu bangun pagi, hiruk pikuk sibuk. Karena apa? Persiapan meeting, persiapan ini, produksi dan lain-lain. Lupa, ketika dia bangun tadi matanya bisa melihat. Lisannya bisa berucap, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Kalau misalnya itu Allah cabut salah satu, apakah mungkin kita beraktivitas dalam dunia kehidupan? Tidak. Ini yang jarang disyukuri. Ambillah kesempatan 5 keadaan sebelum 5 keadaan, yaitu mudamu sebelum pikunmu, kesehatanmu sebelum sakitmu, cukupmu sebelum fakirmu, longgarmu sebelum sibukmu, kehidupanmu sebelum matimu. Sementara Allah berfirman, wa ittadana rabbukum la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid, dalam surat Ibrahim. Kalau kita mau mensyukuri nikmat, itu Allah tambah justru nikmat ini. Bukan berkurang, bertambah. Namun jarang di antara kita yang mensyukuri rahmat yang sebenarnya. Malah yang belum tentu rahmat, kita anggap rahmat. Namun ada satu rahmat yang luar biasa yang terbesar. Rahmat apa itu? Nikmat apa itu? Nikmat iman Islam. Ini yang jauh lebih besar
dari semua yang kita bicarakan di depan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nikmat iman. Bersyukur diturunkan Al-Quran. Bersyukur ditulis Rasul Muhammad SAW. Bayangkan andai kata tidak diturunkan Quran. Tidak diutus Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Akan jadi apa kita semuanya? Beribadah mungkin tidak. Kalaupun beribadah, kelirulah yang kita ibadahi dengan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran ini Allah turunkan perintah firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nas buddu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'alakum tattaqun. Maka kita baru bisa mendapatkan itu kalau keimanan kita benar. Dari ayat ini ada kata ibudu rabbakum. Menghamba dari kata abdun, hamba kepada Rob. Maka manusia yang menghambai Robnya. Dan Rob yang hak yang kita ibadati Allah sebutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata Rob di sana. Rob yang memiliki makna, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara, yang menjaga, yang mengambil dan memberi makna Rob dalam bahasa Arab. Maka sudah tepat kita bahwa kita mencintai, mengibadati kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena masih banyak manusia-manusia yang mengibadati selain Allah Rabbuna wa ta'ala. Mengibadati hal-hal di luar Allah. Maka dia tidak akan pernah menjelaskan nikmat dan manisnya keimanan. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah punya satu program besar dalam kehidupan ini. Ayatnya sangat masyhur dalam surat Ad-Dariyat di ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan golongan manusia kecuali beribadah hanya kepada. Maka kita tahu kita diciptakan bukan yang menciptakan, dan kita ada tugas mengibadati Allah. Dan ibadah di dalam agama ini luas. Dan setiap ibadah akan diterima kalau dia punya syarat satu. Keimanannya benar. Akidahnya benar. Baru dia akan mendapatkan nikmat. Maka Allah berfirman dalam surat 16 ayat ke-97 An-Nahl. Man amilas solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'min. Maka laki-laki yang beramal soleh, perempuan yang beramal soleh, dan dia dalam keadaan beriman, wa huwa mu'min, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Pasti Allah jadikan kehidupan di dunia dalam kebaikan. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan masih Allah balas lagi melebihi daripada apa yang kita lakukan kalau iman kita benar. Kalau yang kita ibadati Allah Rabbul Izzati wal Zalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada selain Allah. Itu akan dijanjikan. Ini nikmat. Nikmat dari keimanan yang benar. Nikmat dari sebuah akidah yang Allah turunkan. Kenapa Quran Allah turunkan? Karena kitab-kitab sebelumnya banyak dirubah. Digantikan oleh manusia-manusia sebelum kita. Sehingga banyak dari kita menyimpang dan jauh. Dan ini Allah buktikan bahwa mereka mengubah-ubah kitab-kitab sehingga mereka banyak sekali tidak pada ilah-ilah, pada ilah-ilah yang lain, tidak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah firmankan di surat ketiga di ayat yang ke-23. Alam taro ilal ladina utu nasiban mina kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah kalian perhatikan? Mereka aku beri kitab Taurat, ya. Mereka aku beri kitab Injil, dirubah-rubah, diganti-ganti. Dan mereka mengingkari itu, dan mereka membuat sendiri, membuat agama sendiri. Oleh karena itu, bersyukur dengan iman Islam ini, bersyukur diturunkan Quran, diutus Rasul Muhammad SAW, sehingga kita mengibadati zat yang hak dalam aturan ibadah yang hak dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Akan kita lanjutkan kembali setelah pariwara atau pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya, Bangun Samudra.